Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi saudara-saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kemurahan dan kasih karunia-Nya kita diberi kesempatan kembali menikmati hari yang baru ini. Dan marilah sebelum kita lebih lagi memasuki menjalani hari yang baru ini, kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kekasih-kekasih Tuhan, Mazmur adalah firman Tuhan yang banyak menginspirasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu kita tahu siapa yang menuliskan Mazmur ini. Hampir mungkin 90% lebih ditulis oleh seorang bernama Daud. Seorang yang diberkati, diurapi, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi bukan berarti Daud seorang yang paling sempurna, tidak juga. Namun kita bisa belajar banyak dari tulisan-tulisan seorang bernama Daud ini. Khususnya di ayat yang pertama pembukaan dari kitab Mazmur ini, saya menemukan satu kata yang saya kira sangat penting untuk kita renungkan mengawali hari yang baru ini. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik. Nasihat sebenarnya adalah kata-kata yang baik, kata-kata bijak. Yang namanya nasihat adalah kata-kata bijak. Tetapi rupanya pemazmur berkata di sini ada nasihat yang tidak baik. Sekalipun itu kata-kata mungkin yang kedengarannya baik, tetapi bisa saja kata-kata itu bukan kata-kata tujuan untuk kebaikan. Dan itulah yang disebut dengan nasihat orang fasik. Jadi lawan dari nasihat orang fasik adalah nasihat orang benar. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mau kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita menerima nasihat yang benar. Apa sesungguhnya nasihat orang fasik ini? Nasihat orang fasik ini sebenarnya menunjuk pada hikmat dunia, saudara. Menunjuk kepada pola pikir dunia, menunjuk kepada pola pikir manusia atau kedagingan dari seorang manusia. Apakah itu? Tentu hal-hal yang selalu berpusat kepada keinginan diri sendiri, berpusat kepada kemampuan diri seorang manusia, berpusat kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itulah nasihat orang fasik menurut saya. Sehingga pagi hari ini, bagaimana kita bisa membedakan mana nasihat yang baik, yang benar, dan mana nasihat yang tidak benar? Sederhana, saudara. Pagi hari ini biarlah saudara menerima hikmat. Nasihat itu adalah dasarnya adalah hikmat. Dan hikmat yang kita terima adalah hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas adalah hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan akan selalu membawa kita berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada diri sendiri, apalagi berpusat kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Contoh-contoh sederhana di mana kita berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada nasihat, hikmat dari Tuhan, adalah kita menyadari bahwa betapa kita memerlukan firman Tuhan. Bahwa setiap apa yang akan kita lakukan, kita akan selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Contoh yang sederhana adalah saat saudara bangun pagi hari ini, saudara berdoa, saudara membuka firman atau mendengar firman Tuhan seperti pada saat ini. Ini adalah hikmat dari Tuhan. Karena yang kita dengar, yang kita baca adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan akan menuntun kita, membawa kita berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada diri kita. Sedangkan hikmat dari dunia adalah selalu menempatkan bahwa
diri kita ini bisa melakukan semuanya tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga ada orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang rohani, orang yang tidak peduli dengan hal berdoa, mendengar firman. Dia nggak perlu mendengarkan khotbah, dia nggak perlu untuk didoakan, dia sendiri tidak perlu berdoa, karena dia berpikir, toh dengan tidak berdoa juga, dengan saya tidak mendengar firman Tuhan juga kok biasa-biasa aja, saya malah lebih baik dari orang-orang yang ke gereja atau yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan nasihat orang fasik. Mungkin bisa saja ada yang berbisik atau ada yang berkata kepada saudara, ngapain ke gereja? Nggak ada gunanya ke gereja. Lihat aja orang yang ada di gereja. Mereka juga bukan orang-orang baik. Lebih baik seperti saya nggak perlu ke gereja. Lebih baik seperti saya nggak perlu baca firman. Tapi saya baik-baik aja. Yang penting saya tidak melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Ya, yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain. Saya nggak butuh berdoa, saya nggak butuh dengar firman. Nah, saudara, hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti itu. Dia seakan-akan menunjukkan bahwa dia memiliki kebenaran diri sendiri. Itulah hikmat orang fasik. Itulah hikmat dunia. Sedangkan hikmat, nasihat orang benar adalah selalu berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah, sertai, pimpinlah, berkati kehidupanku sepanjang hari ini. Dengan saudara berdoa, dengan saudara minta pimpinan Tuhan, di situ memberikan sebuah tanda bahwa kita bergantung, berpusat hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini biarlah sebelum saudara melakukan sesuatu, sebelum saudara menjalani hari yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, mari kita datang dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Firman-Mu adalah kekuatanku, Roh Kudus-Mu adalah penolongku. Wow, luar biasa saudara. Saya percaya hari saudara akan penuh dengan damai sejahtera. Hari saudara akan dipenuhi dengan sukacita. Apa artinya ini? Apakah tidak ada masalah? Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan. Tetapi saudara tidak goyah. Kenapa? Karena ada hikmat, ada nasihat firman Kristus yang tertaruh, yang masuk dalam hidup saudara, pikiran dan perkataan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah pagi hari ini kita hanya mengandalkan hikmat dari atas, yaitu nasihat orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, inilah menjadi jaminan, inilah yang menjadi berkat bagi kita yang mengandalkan hikmat Tuhan, nasihat bukan nasihat dunia, bukan nasihat orang fasik, tetapi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami menjalani hari yang baru ini dengan dituntun oleh hikmat nasihat dari firman Tuhan. Bukan nasihat orang fasik, bukan hikmat dunia, tetapi hikmat yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat berkelimpahan, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Amin.